Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Hari Minggu ini, hari Minggu biasa yang ke-30, gereja dan Tuhan kita Yesus Kristus mengundang kita dan berjalan bersama-sama dengan kita untuk mempelajari hal-hal dan pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup kita dan juga untuk hari akhirat nanti. Pada hari Minggu ini, bacaan Injil mengajarkan kepada kita bahwa dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus memasuki kota Yeriko. Mari kita ingat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang senantiasa bergerak. Dia bergerak dan berjalan menuju ke hati kita masing-masing. Dari Nazaret menuju Yerusalem, bahkan sampai Golgota, Ia senantiasa berjalan, mengunjungi, mengajarkan, menyentuh hati, dan membuat mujizat di antara umat manusia. Allah kita adalah Allah yang tidak tinggal diam. Dia adalah Allah yang bergerak dan berjalan senantiasa menjumpai kita. Dan hari ini Yesus berjalan dan sampailah dia kepada kota Yeriko. Kota di mana adalah kota terakhir sebelum dia memasuki Yerusalem, dielu-elukan sebagai raja. Namun setelah itu dia wafat karena cintanya kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, hari ini seorang buta yang bernama Bartimeus. Bartimeus artinya anak dari Timeus. Timeus atau Timau yang berarti the son of honor, atau artinya putra dari orang-orang terhormat. Dia yang namanya ada putra orang terhormat, namun keadaannya 100% bertolak belakang. Dia orang yang buta dan menjadi pengemis di jalanan. Apakah disitulah tempatnya orang-orang terhormat? Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, seringkali kedosaan kita, kebutaan kita terhadap cinta Allah membuat kita berada pada tempat yang tidak selayaknya. Kita adalah putra-putri yang dibaptis, seharusnya berada pada tempat-tempat terhormat dalam kerajaan Allah. Namun seringkali karena kedosaan kita, kealpaan kita, kesombongan kita, keegoisan kita, kita berada di pinggiran jalan saja, meminta bantuan dari Tuhan layaknya seorang pengemis. Itulah yang seringkali terjadi pada diri kita masing-masing. Dan hari ini Bartimeus memanggil Yesus, "Anak Daud, kasihanilah saya." Dan oleh belas kasihan ketika Tuhan mendengar itu, dia berkata kepada umat yang berada di situ, "Panggillah dia." Dan umat pun berkata, "Kuatkanlah hatimu, dia memanggil engkau." Di sini bagaimana kita melihat umat Katolik, umat dalam seperjalanan menuju Yerusalem abadi. Kita sebagai satu keluarga besar hendaknya saling bahu-membahu dan membantu diri kita masing-masing, membantu sesama kita untuk berjalan menuju Sang Kristus. Janganlah kita menjadi egois, janganlah kita memfokuskan kepentingan diri kita sendiri, tetapi marilah kita memanggil sesama kita. Kuatkan hatimu, Tuhan memanggil engkau. Dan lihatlah saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Bartimeus yang buta, dia berdiri menanggalkan pakaian lamanya, menanggalkan kedosaannya, menanggalkan bau yang tak sedap dalam kerajaan Allah, dan berjalan menuju Yesus. Lihatlah mujizat pertama, seorang yang buta bisa berjalan menuju Yesus dengan baik. Bagaimana peran kita sebagai umat, sebagai saudara dan saudari dalam perjalanan, membantu sesama kita agar dia pun kembali ke dalam pangkuan bunda gereja. Begitu indah ajaran gereja, namun pertanyaannya, apakah kita sudah berbuat demikian? Apakah kita menjadi instrumen bagi sesama untuk kembali ke dalam pangkuan gereja? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita dengar dalam baca Injil juga bahwa setelah disembuhkan, Bartimeus langsung mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Perjalanan inilah yang harus kita utamakan, bahwa Yesus senantiasa dalam perjalanan, dan kita pun senantiasa harus berada bersama Yesus dalam perjalanan, yaitu kita harus menjemput dan menuju kepada hati-hati sesama kita, ke hidup sesama kita yang tidak atau yang jauh dari Yesus untuk kembali ke dalam rumah Tuhan. Mari kita menjadi instrumen Yesus yang lain agar kita pun merangkul kembali sesama untuk kembali dalam jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua.